Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Apakah portal di Gunung Padang itu ada hubungannya dengan di Gunung Lawu atau memang ada saling berhubungan gitu kan? Jadi semua gunung-gunung itu semua itu ada dorval. Biasanya gunung yang besar itu ada dorval. Karena gunung-gunung itu berfungsi sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai pasak bumi lah istilahnya itu. Nah itu tidak mungkin sebagai pasak bumi begitu saja. Dan ternyata di dalam gunung itu banyak sekali dorval-dorval itu. Dan kalau diteliti itu pasti didapat lah, pasti ketahuan lah gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang yang zaman dulu yang mereka tuh mendirikan tempat-tempat yang semacam tempat untuk bermeditasi di sana. Kemudian mereka bikin semacam inilah pura atau bikin apa begitu kan? Iya betul. Karena orang-orang dulu tuh mereka bisa merasakan gelombang dorval tuh, mereka bisa merasakan dahsyatnya itu ya. Iya. Karena mereka peka, karena mereka melatih tubuhnya kan, melatih tubuhnya untuk bisa jauh lebih peka. Akhirnya mereka banyak yang di sana, seolah mereka jadi pertapa. Padahal mereka itu memanfaatkan dorval. Iya. Oh iya, satu pertanyaan, dorval sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Pembangkit energi, pembangkit listrik, pembangkit tenaga untuk misalnya satu kalau di Gedung Padang ya itu untuk parabolanya. Dan untuk memberi tenaga agar bisa mampu memunculkan holografik juga. Iya. Dan di dalam dorval itu sendiri itu ada memori-memori, ada rekaman karena itu adalah nanoteknologi. Nah itu di kita juga ini kayak dorval seperti ini. Dorval seperti itu di dalamnya itu nanoteknologi. Jadi dibuat casingnya tuh di Costa Rica. Casingnya dibuat Costa Rica di sana tuh karena gampang gitulah. Nah terus dibawa semua bahan-bahannya ke sini, lalu dibuat di sini, ditanam di seluruh dunia ditanam tuh ya. Jadi dorval tuh tertanam di gunung-gunung seluruh dunia. Ya batuan di Gedung Padang saja kan 45% kandungan besinya kan ya. Sisanya silika dan sebagainya. Sedangkan batuan normal itu paling 5%. Itu medium aja ya kan ya? Iya itu. Berarti dulu sudah ada teknologi yang mampu mencampurkan besi dengan batuan. Berarti tingkat panasnya berapa? Bisa melumerkan batu, bisa melumerkan besi. Logam-logam. Iya, logam. Iya, logam jenis logam tertentu lah di sana. Zaman sekarang itu harus PLTU 200 megawatt. Iya, mudah-mudahan itu juga ya. Mudah-mudahan. Tapi itu dulu dibuat dengan begitu mudah ya. Dengan begitu mudah, dan mereka mampu membuatnya itu dengan sangat tidak terprediksi oleh orang-orang sekarang. Sebagai info, alumina aja mesti dipanaskan itu melalui PLTA yang panasnya itu mesti stabil dengan air yang kemudian diputarkan lewat turbin yang di asahan itu kan. Iya. Dan itu hanya sebatas sampai aluminium. Iya. Kalau ini canggih sekali batu. Canggih sekali. Dicampur logam, bauksit, nikel, dicampur situ semua. Betul. Menjadi satu bentuk batuan yang sangat kuat. Iya, sangat kuat dan itu bisa menghasilkan energi. Teknologinya apa tuh Kang zaman dulu itu Kang? Elemen Vatera namanya. Nama teknologi untuk mencampurkan logam dengan batuan itu nama teknologinya tuh elemen Vatera. Elemen Vatera itu bahasa Lemurian. Oh, jangan-jangan elemen sekarang diambil dari elemen Vatera itu? Mungkin. Jadi elemen Vatera itu adalah proses bagaimana mencampurkan satu unsur lain ke unsur yang lain yang berbeda. Jadi mereka bukan hanya logam dan batuan saja, itu bisa mencampurkan misalnya unsur-unsur yang menurut orang lain mungkin ini tidak mungkin untuk dicampurkan begitu. Nah jadi teknologi-teknologi semacam itu sudah dikenal pada masa-masa jauh sebelum yang namanya sejarah itu ditulis. Saat ini. Iya. Nah coba lihat deh sekarang, lihat sejarah-sejarah kita. Apa benar gitu kan sejarah sekarang itu benar begitu kan? Kan betul. Sejarah dibuat oleh pemenang perang. Iya. Nah apakah kita sudah mengecek sendiri? Bahkan waktu SMA kelas 1 saya diusir dari kelas oleh guru sejarah. Saya diusir oleh guru sejarahnya itu. Gara-gara disebut namanya lah itu, karena itulah mengkritisi biasa. Gara-gara berbeda pendapat itulah, ya. Iya. Karena begini ya, zaman sekarang itu orang berbeda pendapat malah jadi marah-marah. Padahal kenapa, apa salahnya sih orang berbeda pendapat? Kenapa marah pada orang yang berbeda pendapat? Betul.
Sudah biarin aja, itu pendapat mereka kan. Sudah, mangga gitu kan, silahkan. Padahal lumrah aja ya Bang. Beda Iya, pendapat itu ya disebut juga rahmat kan. Iya, rahmat. Artinya ya sama-sama dengan berbeda itu bisa saling mengasihi, menyayangi, menghargai gitu. Iya. Cuma benar nggak bahwa Amerika itu mengintervensi Afghanistan karena ada teknologi Vimana? Amerika sendiri menemukan itu di satu gua di sekitar Afghanistan, teknologi Vimana itu. Oh, tidak dalam arti tujuan intervensi, tapi memang tidak sengaja. Tidak sengaja, dan itu akhir tadinya kan itu minyak. Minyak untuk urus energi yang lain lah, terutama oil, tapi mereka juga memang sudah ada intelijen ya kan. Sudah ada intelijen yang ternyata mereka menemukan di satu gua itu Vimana itu. Itu heboh loh. Betul. Mereka sendiri gak bisa ngeluarin. Karena sudah tertutup, karena itu umurnya sudah mungkin lama sekali, mungkin bisa jutaan tahun itu. Nah, seperti ditemukan satu pesawat ruang angkasa yang ditemukan di bulan yang umurnya jutaan tahun juga. Berarti masa lalu itu bahwa bumi ini seolah-olah seperti kecil aja ya, antar RT gitu kan kalau dalam kita sekarang itu. Ngacelok sana sini gitu. Jadi gini, mungkin orang-orang zaman dulu mah, yuk kita sekarang jalan-jalan ke Mars yuk. Minggu ini kemana? Nggak mau ke Mars, bosen gitu. Bagaimana mengecek dorpal selain menggunakan kompas? Ada nggak ciri-ciri yang lain kan? Nah itu, kalau misalnya nggak begitu dalam, sebetulnya pakai geolistrik juga bisa dapat itu. Geolistrik biasa ya, alat geolistrik. Atau misalnya menggunakan tomografi, itu bisa lebih jelas lagi ya. Nah cuma, nah ini banyak ini kenapa itu tidak diumumkan secara ini ya, secara oleh mereka itu diumumkan karena mereka sendiri bingung ini apa begitu kan. Betul. Akhirnya banyak ini ngobrol lah dengan saya gitu kan. Ya alhamdulillah sih mereka itu open mind, orang-orang yang open mind. Karena biasanya peneliti itu mereka begitu melihat sesuatu dan tidak bisa menjawab apa itu, biasanya mereka mencari jawaban-jawaban dari orang lain. Ya. Meskipun ya ada sedikit skeptiknya juga, tapi wajar lah itu sebagai seorang ilmuwan begitu ya. Nah, bertanya ke yang lain mungkin boleh-boleh saja. Iya. Mungkin sebagai second opinion. Iya, second, third, atau fourth, atau fifth gitu ya, itu nggak masalah gitu kan, itu biasa. Ini ada pertanyaan, emas KW itu beda di karat atau sifat molekulnya? Sifat molekularnya dan dari bagaimana cara konduksinya. Nah, jadi bagaimana cara konduksinya itu berbeda-beda. Sebetulnya kita dari dulu juga sudah mampu membuat teknologi-teknologi yang luar biasa. Yang lebih canggih itu sudah mampu. Sudah mampu. Misalnya kalau misalnya sekarang kita bikin misalnya semacam ini ya, reaktor. Kita bikin reaktor plutonit nih, gitu kan. Kita bisa bikin reaktor untuk menghidupkan minimal kelurahan dulu lah, gitu kan. Reaktor rumahan 3x3 meter, gitu kan. Dan itu bisa menghasilkan listrik itu megawatt kan? Megawatt. Jadi juta kan. Jadi orang bisa pakai itu banyak. Kecamatan. Satu kecamatan juga bisa lah kalau misalnya diambil satu ini 2.200 saja. Kali berapa tuh? Iya. Kang, ini ada pertanyaan lagi nih dari Panuranga. Kang Endang Karawang. Panarunga. Sampurajan Kang Endang. Ini dari mana? Dari Karawang. Kan? Ini terkait dengan dorpal tadi kan, apakah di dalam dorpal itu terdapat rangkaian elektronik seperti zaman sekarang kan? Ya zaman sekarang mah tuh kuno. Masih ada resistor, masih ada elko, masih ada ini barang radang kan besar-besar. Nah kalau zaman dulu itu sudah nanotek, jadi molekular yang ada di ini itu, yang ada di dalam dorpal itu tidak terlihat seperti rangkaian elektronik, tapi terlihat seperti batuan biasa. Karena nanoteknologi. Tidak terlihat ya bahwa itu ada semacam teknologi. Tidak terlihat. Kalau di kita mah sekarang teknologi kelihatan banget. Ya? Kelihatan banget. Dan memang sengaja biar terlihat, biar orang-orang itu tidak menyangka bahwa masa lalu itu modern. Primitif. Sini saya bawa. Ini mah nanti buat penelitian ya. Padahal waktu dibuka itu dalamnya itu ada ini nanoteknologi. Begitu dikasih nilai listrik tertentu, tiba-tiba berdengung seperti ada nukleodors. Ada ini namanya itu. Nah ini Klerksdorp sphere namanya, ditemukan di Afrika Selatan. Jadi bola-bola ini selalu ini ada lubangnya.
Ada lubangnya. Dia fungsinya untuk apa tuh Kang lubang? Nah, lubang ini sebagai waktu di novel Architrema kan saya sudah cerita ya tentang yang namanya probe. Jadi dia mengambang, kemudian merekam semua kegiatan dari kaum Lemurian. Nah, ternyata terbukti kan Clark Dwarf Sphere ini yang ditemukan di Afrika Selatan ini umurnya lihat nih 3, miliar. Wow. 3, miliar tahun. Iya. Luar biasa, berarti memang benar-benar canggih orang-orang masa lalu ini. Iya. Dan ini dikatanya Prakambrium. Jadi memang belum ada apa-apa di sana kata mereka. Tapi ternyata kan ini ditemukan ini nih. Nah, bagaimana? The Growth Spears itu ya. Iya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.